Jadi gimana anak-anak muda? Ke depan gimana kita? Perlu perubahan nggak? Perlu perbaikan nggak? Supaya apa tadi? Ya Indonesia lebih baik lagi, termasuk sepak bolanya. Jadi jangan dijadikan PSSI untuk politik. Betul. About the profiling, it's independent from the nationality. So our starting point is always that we find the right profile that fits with Indonesia, and that is our starting point. So this last period and also the upcoming period, we will go more in depth about what we specifically want aligned with our vision 2030, because we are here for Indonesia. We want to qualify for the next World Cup in 2030, so we are aligned with that with our profiling. Badai kebahagiaan menghujani tanah air tercinta, plot twist gila PSSI, Alexander Swir tegas, dan jawaban Shin Tae-yong untuk Piala Dunia 2030. Tanah air kembali bergemuruh. Kali ini bukan karena badai konflik atau isu klasik di dunia sepak bola, melainkan badai kebahagiaan yang menghujani seluruh penjuru negeri. Suara tawa, teriakan bangga, dan tangis bahagia menyatu dalam satu lagu panjang, Asteris Garuda kembali terbang tinggi. Namun di balik gemuruh itu, tersimpan plot twist paling gila dalam sejarah PSSI yang membuat publik tercengang dan media internasional berebut memberitakannya. 1. Alexander Swir tegas, hanya Shin Tae-yong jawabannya. Segalanya bermula dari konferensi pers mendadak di Jakarta. Alexander Swir Direktur Teknis baru PSSI asal Belanda yang baru 2 bulan menjabat, berdiri dengan wajah tegas di podium. Lebih besar dari, tidak ada nama lain. Tidak ada kompromi. Hanya Shin Tae-yong yang bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia 2030, katanya lantang, disambut tepuk tangan meriah. Kata-kata itu menjadi petir di siang bolong. Setelah berbagai spekulasi tentang pelatih asing dan perombakan besar-besaran di tubuh tim nasional, Swir memutuskan arah yang tak terduga, mengembalikan kepercayaan total pada sosok yang pernah mengubah nasib Garuda. Shin Tae-yong, sang arsitek yang dulu dianggap terlalu keras, kini kembali dieluk-elukan sebagai juru selamat sepak bola tanah air. 2. Euforia publik, Indonesia di ujung gerbang dunia. Begitu kabar itu diumumkan, media sosial langsung meledak. Tagar-tagar Stayback to World Cup menjadi trending nomor 1 di Asia Tenggara. Para pemain timnas yang sedang menjalani pemusatan latihan di Bali pun tak mampu menyembunyikan rasa haru. Coach Shin bukan cuma pelatih. Dia keluarga, tulis Jay Izes di akun pribadinya. Sementara Marcelino Ferdinand menulis singkat, kita belum selesai, 2030, kita datang. Euforia itu begitu kuat hingga pemerintah bahkan menyalakan 1000 lampu merah putih di Monas sebagai simbol kembalinya harapan. Namun di balik semua sukacita itu, ada satu misteri besar yang diam-diam mencuri perhatian dunia, siapa sebenarnya yang mengatur semua langkah besar ini? 3. Misteri ketum PSSI, sudah di tangan Prabowo. Desas-desus mulai beredar di kalangan jurnalis. Banyak yang menyebut bahwa keputusan radikal mengembalikan Shin Tae-yong bukan sepenuhnya datang dari internal PSSI. Sumber internal menyebut, Ketua Umum PSSI yang baru sebenarnya sudah ditentukan, dan dia bukan orang sembarangan. Rumor pun mengarah ke satu nama yang tak asing, Presiden Prabowo Subianto. Kabar ini mengguncang ruang publik. Meski belum ada pernyataan resmi, banyak yang meyakini bahwa Prabowo telah turun tangan langsung dalam membentuk arah baru sepak bola Indonesia, memastikan agar organisasi tertinggi sepak bola tanah air tak lagi dikuasai oleh kepentingan sempit. Plot twist makin nyata, tangan dingin politik ini justru menjadi penyelamat bagi sepak bola nasional. 4. Gerbang baru Piala Dunia 2030. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan kembalinya Shin Tae-yong, Indonesia kini mematok target gila, tembus Piala Dunia 2030. Rencana besar mulai disusun. Swir dan STY sepakat membangun Akademi Elit, Garuda 2030 Project, yang akan menyiapkan talenta usia 13-18 tahun untuk menjadi tulang punggung tim nasional masa depan. Federasi juga sedang menjajaki kerjasama strategis dengan Jepang, Korea Selatan, dan Belanda untuk sistem scouting, analisis data, serta teknologi sport science mutakhir. Namun di saat gerbang dunia mulai terbuka, muncul satu peringatan keras dari Swir.
Jangan sampai kita tertutup oleh kesombongan. PSSI harus berani mengakui kesalahan masa lalu dan belajar dari sana. Kalau tidak, semua gerbang itu akan tertutup kembali. 5. Gerbang tertutup karena takut minta maaf. Kalimat Swir terbukti punya makna mendalam. Beberapa hari kemudian, FIFA mengirim surat teguran kepada PSSI terkait kasus lama tentang penyalahgunaan lisensi pelatih dan manipulasi data pemain di masa lalu. Sebuah dosa administratif yang dulu dianggap remeh, kini menjadi penghalang besar bagi masa depan. FIFA menunggu klarifikasi dan permintaan maaf resmi dari PSSI, tulis surat tersebut. Namun yang terjadi sungguh mengejutkan. PSSI memilih diam. Rapat darurat yang digelar secara tertutup justru menghasilkan keputusan untuk tidak membuka luka lama. Dan disitulah gerbang baru menuju Piala Dunia perlahan tertutup kembali. Bukan karena kualitas pemain, bukan karena strategi, tapi karena ego dan ketakutan untuk meminta maaf. 6. Shin Tae-yong bicara, maaf itu kunci. Dalam wawancara eksklusif di akhir pekan, Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara. Dengan nada tenang tapi tajam, ia mengirim pesan yang mengguncang ruang publik. Sepak bola bukan hanya tentang menang. Ini tentang keberanian mengakui salah. Kalau federasi tak berani minta maaf, pemain pun tak akan pernah punya jiwa besar untuk menang. Kata-kata itu menamparkan keras banyak pihak. Publik sadar, badai kebahagiaan yang menghujani tanah air ternyata masih menyisakan mendung di baliknya. Namun kali ini, Indonesia sudah terlalu jauh untuk mundur. Harapan di tengah badai. Badai kebahagiaan boleh datang dan pergi. Tapi dalam badai itu, ada satu hal yang tak pernah pudar, cinta rakyat kepada Garuda. Alexander Swir dengan ketegasannya, Shin Tae-yong dengan idealismenya, dan dukungan diam-diam dari Prabowo semua berpadu menjadi sinfonia gila yang hanya bisa lahir di negeri ini. Kini, seluruh bangsa menatap satu arah, Piala Dunia 2030. Apakah kita akan sampai ke sana? Semua tergantung pada satu hal sederhana, keberanian PSSI untuk meminta maaf dan memulai dari nol. Badai kebahagiaan telah datang, tapi untuk menjadikannya pelangi abadi, Indonesia harus belajar rendah hati.